Toh di pasalnya itu barang siapa memproduksi, mengedarkan, begitu kan, Mister? Ya kan? Itu orang-orang gerabah shop, terus retail shop juga harus dilaporin itu, Mister. Betul Kok tuh yang Kak. dilaporin cuma Richard Lee? Kenapa, Mister? Jadi saya kemarin tuh bertanya-tanya itu, Mister, soal itu. Kenapa pemilik? Karena dia juga kan jelas-jelas dia salah. Barang sudah dicabut izin edarnya, toh dibelinya dari dia, Sulit. Mister. Betul. Ya kan? Tapi ternyata terjawab, Mister, di BAP kemarin. Hmm. Jadi di BAP-nya ketika ditanya, ya tadi sudah dibahas kan, ketika ditanya siapa pemilik Gerabah Shop, tahu nggak kamu siapa pemilik Gerabah Shop, Shopee, lalu kemudian pemilik Rachel, Rachel apa siapa itu Tokopedia, itu pemiliknya siapa? Dia sebut Richard Lee, Mister. Ya, padahal Oh, padahal Suryanto. Padahal pemiliknya beda. Suryanto. Kayaknya kita udah bahas ya, Mbak Maya, di Iya, tempat sebelah ya. betul Kak. Ini Baru aku catat ketahuan. ini Arman. iya, makanya itu pokoknya yang penting produk, produk, produk begitu. Padahal punya orang sudah nggak tanggung jawabnya ini. Makanya keburu-buru menahan orang sebenarnya dibuktikan dulu. Ini proses penahanannya kan juga lucu nih kalau saya mau koreksi ya. Iya. Gara-gara live TikTok, loh kan nggak bagus itu. Coba Richard Lee ditahan gara-gara apa? Live TikTok, nggak bagus. Gimana ya? Samiri itu banyak yang dukung karena ngasih imbalan uang sama tubuh. Aku ada di sana ketika itu. Dia memang datang, tapi orang yang nemani dia itu level-levelnya memang ya level bayaran lah, level bayaran. Karena yang bawa kopi, yang bawa kertas, yang bawa kayak gitu-gitulah. Tuh. Ada asistennya itu. Tapi saya nggak bagus sapa semua orang-orang itu kan saya lihat cara ngomongnya sudah kacau balau semua. Ini orang-orang kacau memang pas dia kalau cocok cocok satu kandang. Betul, setuju Pak. Setuju. Ini akan menarik nanti Pak pada saat saksi Grabasop itu si Suryanto sama siapa sih Arman ya Kak ya? Kak Warung Gimana gimana yang Kak? yang pedagang apa yang punya itu kan nanti akan jadi saksi Kak yang jadi yang jualan. Itu Piatno, menarik buat Piatno, saya sih itu. Apakah dia Piatno. barusan cuman jual itu aja? Apa kayak di setting begitu atau memang dia itu seller beneran yang udah lama punya histori penjualan kan gitu. Aku curiganya dia nggak bakalan datang. Kemarin sudah dipanggil kan Kak, tapi nggak datang juga kan Kak. Ya, karena nggak ada katanya belum dapat izin dari bosnya dan harusnya kan kemarin datang. Termasuk David Thompson. Nah, itu juga aneh janggal sih di dalam dakwaan namanya disebut-sebut sebagai apa sih yang memerintahkan untuk melabel dan merajik apalah gitu. Pokoknya namanya disebut-sebut lah di situ. Tapi dia cuma jadi saksi dan akhirnya mengundurkan diri jadi saksi. Begitu. Tapi misal kalau masih ada ikatan keluarga boleh ya dia Yang adiknya, memberikan gimana? yang adiknya ya. Iya, boleh itu ya. Iya, karena kan masa mau memberatkan, ya logikanya begitulah. Ya Tidak, soalnya saya ingat waktu kasus Sambo ketika istrinya memilih untuk tidak apa ya tidak jadi saksi ya misalnya kalau nggak salah lupa sih. ya kecuali kalau nggak ada yang lain, ya minimal ya dapat dapat informasi ya petunjuk gitulah. Lanjut ada yang nanya nggak di bawah Pak? Apa? Nggak saya bilang lanjut ada yang nanya nggak di pertanyaan di bawah? Saya naik. Tuh Pak si Alif lah minta naik Pak. Ya kalau naik ya dinaikin. Oh Oke, saya naik tapi nyimak ya. Maksudnya apa nih Pak ya? Saya naik tapi nyimak ya. Hmm. Oh, jadi naik. Oke. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mr. G. Assalamualaikum Mbak Ada. Lilian, Mbak Warung, Abah. What's your name? Waalaikumsalam warahmatullahi Mister, wabarakatuh.
Mister, jaringan jaringan saya kan agak lemot nih, makanya saya nggak naik-naik ke Komal itu karena jaringan saya ini bermasalah gitu loh. Kalau saya dikasih kesempatan bicara, kemudian tiba-tiba jaringan jelek kan nggak enak juga. Saya nyimak dulu ya, Mister ya, nggak apa-apa kan, Ya, 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 ya. Mister? Alip keluar dulu dari kaleng kaleng Oke siap. kerupuk itu menggema Lanjut. banget suaranya menggema Alip. Makanya kalau beli makanya kalau beli handphone sekalian beli Bukan HP-nya, Mister. Bukan HP, provider. makanya sekalian beli providernya. Oke. Pas lagi beli pulsa sekalian dengan jaringannya, Iya. Aku dengan tuh sinyalnya sekalian. aku tuh beli aku tuh beli pulsa sekalian penjualnya. Coba. Tuh, diledekin tuh sama Mr. Lim itu. Beli kuota sekalian beli towernya tuh. Murah katanya itu, diskon. Jadi begini ya kawan-kawan ya, jadi begini ya. Saya kan melihat langsung. Saya melihat langsung tuh ada fotonya nggak? Ya, tahu lah teman-teman sudah tahu lah ya. Saya melihat langsung. Memang ya itu penuh penuh orang. Tadinya sih nggak penuh ya. Tadinya nggak penuh. Penuh orang, isinya itu orang-orangnya dia. Terus lucunya pada saat break itu ya seperti itu yang kita lihat di VT-VT itu ngoceh terus. Ini ya harap maklum lah ya. Ini coba dibaca judulnya nih. Surat kuasa Doktip disebut salah sasaran, bukan untuk laporkan Richard Lee tuh coba. Oh hadir kemarin iya saya hadir tak tak pasti lihat ya. Saya hadir. Saya hadir tuh untuk memang emang nyimak. Kalau saya nanya boleh nggak Pak? Boleh, namanya juga nanya. Boleh, boleh. Kalau sudah nggak sesuai dengan surat kuasanya itu gimana Pak? Apakah bisa nggak sih di stop di tengah persidangan gini? Kalau hakimnya memutuskan gitu atau memang harus lanjut aja semua sampai berakhir? Sebenarnya ada nggak dari sisi hukumnya itu bisa dilakukan seperti itu? Nggak ada, justru itu nanti jadi pembelaan hakim. Oke. Pembelaan hakim dan jadi akan jadi apa namanya? Jadi celah yang akan meringankan dan itu hakim harus mempertimbangkan ini salah sasaran kok masih di ini gitu ya. Ini saya tayangkan ya, saya itu ketemu sama ini pengacara ini Faisal Faisal Hafid ya. Nah, ini Faisal Hafid. Sampingnya itu Pak Kapolda. Ini di depan saya ini Tony, ya kan? Nah, di sampingnya Faisal ini ada juga bintang satu ini. Nah, yang sana itu yang hitam-hitam tuh, yang pakai baju hitam sana yang belakang itu ini pengacara-pengacara apa ya, yang masih muda-muda lah begitulah. Itu ya. Ini bener ya, teman-teman ketemu ya.
Nah, kita ngobrol di sini nih ngobrol. Ya kalau ya sharing lah ya. Halo Tony. Aduh ya. Samiri tentara Allah kok bohong ya itu dia. Ini memang hobinya hobi bohong, hobinya apa ya bahasa itu tinggi-tinggi lah. Pasti akan ada kebohongan-kebohongan lain. Hidup dengan manipulatif tuh ya begini nih. Ya, saya katakan manipulatif apa? Karena nggak merasa dirinya itu bermasalah. Ini kita lagi ngobrol mengenai itu, mengenai Samira itu. Ya, saya sampaikan sejak semula saya memang sudah menduga bahwa ini adalah dipaksakan dan memang benar-benar dipaksakan. Saya buktikan ini dipaksakan. Bagus kan? Nah, ini tadi ya. Ini aku di ujung sana, di ujung sana. Ini Pak Faisal, ini Pak Kapolda ya, yang tengah itu Pak Kapolda, yang ini bintang satu ini, yang sana pengacara-pengacara ini ya. Dan dia ngomong nih, ini kan Tony yang baju hitam nih Tony. Dia ngomong saya lagi belajar sama Tony coba. Begitulah kata-katanya. Nah, terus ini ada judul mana sih? Judulnya parah ini karena memang penuh kejanggalan. Nah, ini kejanggalan kan? Nih ya. Pihak Richard Lee nilai keterangan Dr. berubah-ubah. Maksudnya berubah-ubah itu apa yang diperiksa lain, pada saat di depan persidangan lain. Ada kejanggalan. Nah, kejanggalan itu tadi sudah banyak tuh. Eh, yang disasar siapa, yang ditemukan siapa, gitu. Ya sengaja ini saya bahas ini ya teman-teman ya, karena gatal juga ya ketika ngoceh terus gitu, ya kan? Tentara Allah itu membuka aib orang nggak boleh. Nah itu. Ya, Mister Z, ibu yang bilang anak nangis itu karyawan, ya kita sudah tahu kok sebenarnya itu bukan semua yang dihadirkan itu sudah ini settingan semua sampai ada nangis-nangis itu semua settingan. Sebenarnya bosan itu ditanya-tanya terus pusing kan, begitu Tony. Karena kan itu mendukung karena sesuatu datang datang ke polisi dijemput, pulang dipulangin, iya kan begitu, nggak murni. Jadi teman-teman sudah bisa menilai lah, ini nggak murni ya. Saksi semua itu suruhan, bukan murni. Betul, betul, betul. Ya, Mister, anggap aja buat lucu-lucuan lah ya, buat hiburan ya, daripada kaku itu persidangan ya, Mister. Anggap aja mereka buat Enggak, hiburan. tapi Tapi nggak lucu ya Kak. Ya nggak Kak? Aku nggak Sedih maksudnya begini. buat si kocak, efeknya. Kak. Buat gua Iya. kocak gitu. Buat gue mah kocak gitu datang ke situ. Terus dengan yang kita harapkan dia bisa kasih keterangan kan, kasih keterangan-keterangan yang betul, terus yang memang buat kita masyarakat yang lihat tuh, oh iya bener lah. Kalau yang di jargon-jargon tentara Allah dan itu ya benar gitu kan. Nah,
Tapi ternyata yang disuguhin kayak gini mah dagelan semua yang ribet, pakai nangis lah di persidangan, pakai yang minum obat lagi hamil. Bentar, bentar, lanjut Mister. Angkat dulu Mi. Tuh. Nah, Tapi terus gini, yang ditunggu malah yang saya tunggu tuh sebenarnya nanti saksi-saksi ahlinya. Saya berharap saksi ahlinya itu yang bener lah ya gitu, yang mengedukasi bener kali ya. Kalau saksi ahlinya juga zong juga, wassalam sudah. Nggak bisa, pasti dikuliti juga nanti kalau dia asal-asal. Ini kan persoalannya apa? Dan begini, ini saksi ahli kan dari BPOM kan? beritanya gitu. Harusnya dari Bepom, Mister. Ya, 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 ya. Saya itu sudah berhadapan dengan ahli itu yang hadir ini. Itu ahli itu mengatakan bahwa kami sebenarnya itu sampai geleng-geleng deh dia tuh. Kami sebenarnya sudah mengambil tindakan terhadap produk itu dan kami tidak merekomendasikan terkait masalah ini diproses karena sudah ada tindakan dari kami. Batas tindakannya kan ukurannya ada semua kalau di BPOM itu. Tapi kan ada orang yang membenarkan, ya silahkan saja nggak apa-apa. Tindakan di BPOM itu kalau terkait produk itu ditegur, ditarik, dicabut, apalagi dimusnahkan kayak gitulah. Diperingatkan. Itu kan semua tindakan. Kalau sudah dihukum ya sudah selesai. Itu BPOM. Nah, saya bertanya ke BPOM, apakah masih ada kan pertanyaan saya? Nih saya supaya nanti dikira asal ngomong, enggak, saya datang kok. Apakah tindakan BPOM itu terkait dengan masalah Richard Lee, BPOM sudah mengambil tindakan? Sudah. Nah, apakah BPOM yang melaporkan ini? Enggak. Kalau enggak, terus piye? Tapi dia bilang, tapi kami diundang sebagai ahli katanya. Ya silakan diberikan keahliannya. Kalau satu produk itu ditarik atau dicabut izin edarnya, sementara produk itu sudah beredar, misalnya ada reseller yang menjual lagi dan segala macam, itu kan butuh waktu, Mister. Apakah ada tenggang waktunya, Mister? Makanya akan ada di situ. Begitu dikatakan ditarik, maka kewajibannya pemilik itu menarik. Karena kalau nggak ada laporannya, dia mau bikin lagi izin baru itu nggak bisa. Oh, yang kemarin aja kamu masih ini kok kan begitu. Tunggu sebentar, nah ini sudah dekat-dekat nih. Ya, sudah ini. Satu lagi kan dia juga ini Pak, apa ngomong katanya dia, nanti saya akan banyak saksinya yang datang, bukan saksi, korban. Puluhan orang katanya yang akan datang korban. Itu gimana tuh? Ya kan ini saja saksi yang ada aja sudah nggak relevan. Saksi yang ada saja, yang cuma berapa orang yang datang aja sudah nggak benar semua. Iya kan? Iya betul Pak. Aduh, kasihan sih DRL. Jadi gimana nih Kak Warung ini nanti kalau misalnya dia akan ada 95 pertanyaan lagi nih Kak Warung. Waduh, ini nggak 3 cukup hari tuh. segelas dong. Kopi nggak cukup segelas ini. Aduh.
Sama Betul minyak itu. angin lah, obat puyeng ntar. Aku kayaknya harus makan obat sakit kepala itu nonton itu. Sebelum nonton aku mau makan obat dulu nih Kak. Kemarin aja udah, aduh ini gimana sih ini? Kok begini gitu loh. Gembar-gembornya di luar kan beda sama ininya seolah-olah kayak yang udah paling bener aja kan Kak. Gitu bahwa ya nanti saya akan membawa rudal katanya toh. Dia ngomong kan sebelum dia masuk ke persidangan dia akan membawa rudal katanya. Lah, Rudal Akhirnya apa juga, peluru? Rudal ya? rudal. Dari akhirnya minjem-minjemnya Iran tuh kayaknya. ya itu merasa diri paling kan, padahal Mawai, begitu Mister. begitu di dalam di rudal juga dia kan. Nuklir saya kata Mister. Nah, nuklir. Kalau nuklir Mister. Dalam hatiku, wah ini hebat nih dia bakalan bawa rudal nih. Pasti ada nih sesuatu yang membagongkan kita kan gitu loh. Nah, tapi kok jadi kayak gini? Sedangkan dari suratnya aja beda. Saya baru tahu loh Pak, bahwa surat kuasanya itu seperti itu Pak. Pas nonton sidang kemarin. Bener-bener loh, saya kaget juga loh. Wah parah nih saya pikir. Nah, itulah yang tidak disangka-sangka kan. Tidak disangka-sangka itu jeli itu pengacaranya itu, ya kan? Betul. Rudal betul. Nuklirnya dia bener tuh Pak. Bingung kan jawabannya apa kan? Yang ada yang disalahkan siapa? Si pengacara yang bikin surat kuasa. Aduh. Ada Diana nih. Ini dari Diana dulu ya, Diana Joshi. Heranya Dokter Nanang ikutin kegemblungannya Samira. Justru itu nanti ketahuan semua akan di sini nih rombongan-rombongan gemblung itu. Ya, Ismi, Puput, ternyata melempem pas jadi saksi. Itu nengok-nengok kegelisahannya kan kelihatan, tapi kan nutupin ya, nutupin seolah-olah ini dia tenang. Enggak itu terlihat. Ya kalau saya ya mengatakan terlihat botol itu. Ini aku pada saat itu ke Bepom, ya, ini ya teman-teman ya, aku ke Bepom, termasuk nanyakan ini, apakah Dr. Richard itu dilaporkan dari Bepom? Enggak itu. Saya tidak bisa tampilkan yang itu. Ternyata dia video. Kalau video itu nggak bisa ditayangkan begini. Dokter Nanang iri sama Dokter Richard. Saya ketemu itu Dokter Nanang itu. Tapi males. Karena ucapannya yang sebelumnya kan. Mister, kemarin disuruh keluar siapa Mister? Begini. Jadi kan ada orang bertanya-tanya, itu saksi kok bisa masuk gitu kan. Jadi gini, waktu pertama kali sidang tuh saksi orang itu, si mbaknya itu sama dia itu memang masuk. Begitu yang diajukan yang mana nih, JPU yang ibu ini kan, yang ibu yang nangis-nangis itu, maka Samira keluar, oke. Pas keluar itu nggak ada kursi kan, dia habis kursinya kan. Akhirnya berdiri itu kelihatan selurus dengan Richard Lee itu, tapi cuman ada kaca kan, kaca jendela itu kan. Nah, ngobrol lah dia di situ. Nah, saya sedang duduk. Saya kan di luar juga. Saya sedang duduk. Kebetulan di samping saya itu orang-orangnya dia itu yang aneh-aneh itu. Nah, orang-orangnya dia itu saya dengerin aja sambil main HP kan. Nah, kebetulan main HP itu kameranya saya mainkan, saya sorot tuh si Doktik tuh. Saya kasih judul itu, tapi saya nggak up ya. Ada beberapa orang yang saya kirimi. Itu lagi sendirian di sana, nggak ada kursinya. Begitu ceritanya. Jadi, aduh, susah membayangkan. Ya, saya tadi kan bilang, saya itu laki-laki, meskipun usianya sudah melebihi ambang batas ya,
Tapi melihat begitu tuh nggak ada gerengnya, nggak kereng gitu. Nah, makanya kalau ada teman-teman yang tertarik, teman-teman datangin, ambil, nasehatin, PNKB lah wes, pasti dapat amal dah, amal ibadah lah. Miris kalau saya lihat mulutnya itu miris. Makanya males saya. Sekarang seluruh orang waras gak ada yang mau menghargai Samiri sebagai ya. Iyalah, bener Mbak itu Mbak. Bener itu. Samira, Mister. Samiri itu nama kecilnya DJL itu, Mister. Ya karena dia ngiri, karena ngiri itu disingkat jadi satu. Iri hati. Tuh. Aku anggap dia bukan dokter. Karena kalau dokter mulutnya nggak gitu. Anakku kan dokter juga. Nggak ada tuh media sosial yang cuap-cuap kayak gitu tuh. Itu tidak sunat. Itu mualafnya batal. Itu nggak puasa. Itu pajak. Itu flexing. Apa semua diurusin itu. Pak Ijo, Pak Ijo. Ya, dari awal tuh memang saya nggak suka. Nggak suka. Nggak suka bukan secara manusiawinya enggak ya. Nggak suka karena karakternya seperti itu. Dia mucikari. Aku nggak pernah ngomongin gitu ya. Aku nggak mau ikut-ikutan ya. Silahkan ngomong sendiri nggak apa-apa. Aku nggak ngomong yang ini. Saya hanya nggak suka hatinya itu loh. Hatinya kok begitu gitu loh. Ini orang, ini saya ini kan, saya live begini kan mungkin ada yang nyampaikan ini. Itu kamu diomongin sama Mr. Z. Dan bodoh amat. Emang apa? Kan memang faktanya begitu kok. Emang apa? Haruskah orang tuh senang semua sama dia? Enggak lah. Gue enggak. Gitu. Itu. Itu dibaca itu. Anu, siapa? Alip dibaca itu. Ya Mister, yang mana Mister? Ya itu tappingan tuh yang terakhir-terakhir dibaca lah. Oke, yang terakhir ya. Samiri suruh pilih mau ditaruh di grogol atau Pak Pur atau Teh Novi. Nah, tinggal pilih aja deh. Aku Nono dukung Dopeng. Kata Tony, aku Nono dukung Dopeng. Udah cuma itu doang. Nah, sementara nih ada tamu baru datang nih, Mister Ismail nih. Ya Ismail tadi ngomong sendiri. Halo Bang Ismail, monitor. Yang bersuara nanti perempuan. Lanjut deh. Ada dulu namanya Warsono. Halo Pak Warsono, gitu kan? Kita ini lagi baik-baik kan? Begitu dibuka, Assalamualaikum Mr. Z. Ya Allah, perempuan. Itu Mbak Retno ya, Mbak Retno. Iya, Barutno. Itu. Ya sejujurnya teman-teman ini kan minggu depan ini mau ini lagi. Kita bisa tebak-tebakan dari sekarang. Anda sekarang kan pada tahu semua nih kualitas kesaksiannya. Kalau masih ada yang enggak, teman-teman jangan berpikir bahwa dia kan atas nama masyarakat, dia kan atas nama konsumen. Tidak. Gedabrus itu.
Dia memanfaatkan kita, dia memanfaatkan masyarakat untuk kepentingannya. Hati-hati itu. Hati-hati sudah. Makanya orang-orang yang digunakan adalah orang-orangnya, bukan masyarakat murni, bukan orang-orangnya. Hanya kan kita masih berpikir positif saja, anggaplah orang yang saksi itu bukan anggotanya, bukan karyawannya, anggaplah begitu. Ya kan? Tetapi sejujurnya itu adalah orang-orangnya dia yang dibawa ke DPR RI itu, orang-orangnya dia itu. Yang dikasih menangis-menangis drama-drama itu ya orang-orangnya dia semua. Udah jangan percaya, mana mungkin sosok yang tiba-tiba muncul membela masyarakat. Kenapa tidak membela masyarakat dari dulu lah? Nggak ada itu, karena demi sesuatu aja. Ini yang tahu banyak ini ya orang-orang yang di Jakarta tahu banyak lah. Kalau orang bilang itu edukator, edukator bagaimana? Kotor itu, bukan edukator, kotor. Jadi ada justice karburator, ada kotor ya, Mister. Dia kotor ini, kotor sekali. Permainannya kotor, hatinya kotor, mulutnya kotor, kotor sekali, kotor sekali. Ya insya Allah ya, kalau ada laki-laki yang mendekat itu insya Allah takkan lama. Karena apa? Ikut kotor. Mister, itu di belakang Mister siapa aja itu, Mister? Ada 4 orang itu, Mister. Ada Dokter Janet ya, Mister. Ada Dokter Janet, ada Bu Fitri Salhuteru, ada Dokter Andreas kan. Nah, Bawahnya kotor. Memang kotor sudah. Bawahnya kotor apaan sih? Itu ada yang Tapi gini loh Pak Zim, saya tuh sampai mikir-mikir ya dari kejauhan. Ini hebat juga ya, demi kepentingannya dia bisa mengorkestra sampai sejauh ini loh Pak. Ini kan nggak mudah loh Pak untuk banyak pihak yang terlibat gitu loh sampai sejauh ini. Luar biasa loh. ada orang-orang yang sedang dimanfaatkan dan orang-orang itu akan sadar setelahnya. Tapi kalau dia ketemunya sama orang-orang kotor juga, dia akan dikotorin nantinya. Tenang saja. Walau yang pakai kacamata, walau bapak-bapak, ganteng tuh Mr. G. Siapa bapak itu? Oh ini pengacaranya ini. Pengacaranya ini. Kalau yang ini Richard Lee, yang belakang ini masih muda semua nih, di bawah saya semua nih. bukan, Mister, itu foto yang sebelum ini. Yang dimaksud Mbak Puput itu foto sebelum ini, Mister. Mana ada, sudah ada. Halo dokter, naik dulu dokter. Ini dokter nih, dokter kita ini. Dok, Oi, malam dok. selamat malam. Kenapa ada suara begitu? Gimana, Mr. Z, apa kabar semuanya? Wah, baik. Baik dok, baik dok. Alhamdulillah baik. Selamat malam. Alhamdulillah. Selamat malam. Baru Gimana, dirasa Mr. Z? nih. Gimana, Baru Mr. Z? Lagi bahas apa? ini bahas ini saya ya tak kasih lihat dulu ya. Bahas ini loh, kebohongan-kebohongan mulai nampak ini loh. Manipulatif nih. Manipulatif si doktip nih loh. Oh, kalau itu sebenarnya udah sejak dia muncul juga udah kelihatan bagi orang yang paham ya. Tapi bagi yang baru paham, jadi kayak terkesan kayak baru kelihatan ya. Kalau sebenarnya dari awal dia udah kelihatan banget.
Iya. Kan memang dari sejak 2024 itu memang seperti itu dia. Memang sudah kelihatan, tapi terbungkus gitu, terbungkus dengan gayanya yang seolah-olah menyelamatkan masyarakat, kan begitu. Padahal Padahal memang mafia menyelamatkan sebenarnya dia gitu loh. dirinya sendiri kan. Iya, benar itu. Cuman kan ya nggak apa-apa kan karena peristiwa-peristiwa seperti ini, walaupun dia di sini posisinya sebagai saksi ya atau pelapor, ya tetap aja sosial itu sudah melihat kan dengan mata kepala masing-masing bahwasanya dia pelapor tapi layaknya dia terlapor kan gitu Mr. Z. Betul. Nah, kenapa saya bilang begitu? Ya karena memang sejatinya yang bisa duduk di kursi terdakwa itu harusnya dia. Kenapa? Karena jelas ada satu produk dia yang sudah ditarik oleh BPOM, ada 4 produk. Nah, di mana 4 produk tersebut sudah ditarik oleh BPOM tapi masih diedarkan, kan gitu. Ya. Ya, itu ada di dalam laporannya si Miss Gosip ya. Dan satu lagi kedapatan juga dari Lawyer Bunga. Jadi Lawyer Bunga juga mendapatkan produk yang sama, di mana produk tersebut yang sudah ditarik oleh BPOM tapi masih diedarkan. Nah, Iya. begitu. Jadi sebenarnya dia yang layak masuk di situ, duduk di kursi terdakwa begitu. Hanya saja karena dia ini kan wanita ya, wanita melawan pria. Nah, pria ini kan susah ya kalau ngelawan cocot gitu lah. Ini kita bilang cocot lah ya. Jadi kalau udah melawan cocot tuh kan agak sulit Mr. Z kita sebagai laki-laki gitu kan. Kecuali kita terkadang begini sih. Untuk melawan Samirun ini kita bukan mempersiapkan mental, tapi mempersiapkan bagaimana caranya memberikan perlawanan yang edukasi tapi lebih ke lelucon gitu. Karena dulu aku juga melawan si Samirun ini dengan cara narasi yang regulasi, ternyata masyarakat kita itu tidak mau mengerti tentang regulasi gitu loh Mr. Z. Zamannya dulu 2024. Nah, setelah aku pelajari, ternyata memang masyarakat ini membutuhkan edukasi yang lelucon untuk melawan si Samirun. Nah, begitu. Contohnya kita harus bernarasi bahwasanya ini manusia itu nggak benar karena dia suka ngadu domba antara satu brand owner dengan brand owner lain. Nah, biar kalian pahami ya, dari dulu ini memang tipe orang itu seperti itu. Bahkan ada beberapa brand owner yang terlihat seolah membantu dan membela dia dan mensupport dia, padahal sebenarnya itu mereka tersandra. Bagaimana tersandranya? Ternyata beberapa produk brand owner tersebut dia cek lab dan mendapatkan satu hasil cek lab tersebut yang tidak sesuai. Nah, berkali-kali itu aku selalu mentololkan lah gitu ya, Mr. Z, sorry aja ya, mentololkan brand-brand owner ini. Kenapa? Karena sejatinya mereka ini nggak pantas jadi brand owner karena mereka tidak mengetahui yang namanya legal standing mereka. Ketika mereka diajarin pun mereka tidak ingin tahu. Kenapa? Karena basic mereka itu bukan orang yang legal, tapi orang yang bisa menjual saja, marketing gitu loh. Nah, itu yang membuat hancurnya brand lokal. Karena apa? Mereka ini disuguhin oleh pengetahuan tentang marketing tapi tidak mengetahui legal standing mereka sendiri. Gitu loh. Sehingga ketika terjadi seperti ini di awal mula sangat mudah untuk digoncang, diancam dan diintimidasi oleh si oknum Samirun ini yang memang dia tuh sinting gitu loh. Iya. Nggak bagus hatinya itu. Jadi ini dugaan awal saya ini benar semua ini. Akhirnya saya baca tadi memang aneh. Emang bener, emang sinting. Ya mau gimana lagi? Kesintingan itu ternyata ya mungkin ada yang support ya di belakang sana, kita nggak paham juga ya Mr. Z ya. Kita mau berpikir positif juga nggak bisa positif.
Hmm. Kita mau berpikir negatif, ya memang harus negatif gitu loh, Mr. Z. Terlihat kan? Iya, Ya. simpelnya begini, Mr. Z. Ya, gimana? Simpelnya kita sebagai masyarakat itu, wah aku dibatasin. Apa Nah, tadi? nggak tahu tuh apa. Mungkin karena aku kasar kali ya. Ada yang tapi nggak apa-apa, ya. Nah, simpelnya begini, Mr. Z. Kita udah tahu ya, 2024 itu dia muncul bulan Agustus atau September. Dia itu selalu mengatakan ada mafia skincare. Yang tertuduh siapa? Ibu pendoa. Kan begitu. Tapi ternyata ada negosiasi di belakang sana dan berhenti. Begitu. Nah, itu kan, tapi manusia netizen ini kan sangat gampang ya sangat gampang untuk diolak-alik gitu loh, diolak-alik oleh manusia yang seperti ini karena sesungguhnya si Samirun ini sangat mengerti tentang habitnya masyarakat Indonesia gitu, masyarakat atau netizen di Indonesia ini. Tapi kita tidak diam, Mr. Z. Kita tetap harus memberikan edukasi apapun itu bentuknya, sekalipun kita diserang, kita tetap harus memberikan edukasi sekalipun itu banyak sekali perlawanan. Nah, begitu Mr. Z. Itu simple sebenarnya kalau kita lihat ya. Dia mengatakan itu mafia dengan sujud syukur, alhamdulillah, berdoa, segala macam sumpah Quran gitu. Tapi ternyata setelah ada deal-dealan, ada dealing, selesai. Gitu loh. Dan dia berani mengatakan ya kalau saya salah saya akan minta maaf. Ya kan kocak gitu Mr. Z. Dulu dia tuh nggak pernah minta maaf loh Mr. Z. Tapi dengan disuguhkan adanya dana dan atau dealing di belakang under table, dia berani minta maaf gitu loh. Padahal dia tuh tipe orang yang menyuruh orang tuh minta maaf. Ya contoh dulu Dr. Reza disuruh minta maaf, Sela Sofia minta maaf, Daviena minta maaf. Ini kan brand-brand owner yang sinting kalau aku bilang, Mr. Z. Iya. Karena dari dulu tuh aku udah katakan sama mereka, ngapain kalian minta maaf? Nah, apa berhenti? Enggak berhenti, makin menjadi-jadi. Nah, kan begitu. Harusnya dilawan. Begitu sih Mr. Z. Iya. Kita sapa dulu ini ya. Ada Bu Fitri. Selamat malam Bu Fitri. Selamat malam Mr. Z, Dr. Andreas. Selamat malam kakakku. Selamat malam semuanya Warung, Lilian. Aku masih banyak yang belum kenal nih di sini. Salam kenal dulu semuanya. Lanjut Mr. Z, saya dengerin dulu di bawah. Baik. Di bawah. Enggak di sini maksudnya, dengerin. Aku hampir menangis aku. Enggak, ini kemarin kan saya ada di sana sih. Iya, Mr. Z datang kemarin ya ke sana ya. Iya, saya datang di sana sedang melihat fakta-fakta yang sebenarnya seperti apa. Miris, semua drama, semua sandiwara, semua rekayasa. Udah pokoknya begitu. Ngawur ya, ngawur. Ngawur semua, udah. Ngawur semua. Saya sebelum sidang, saya ketemu nih pengacara-pengacara semua ini saya ketemu semua dan mereka sedang mempersiapkan memang pertanyaan-pertanyaan kritis. Nah, dipraktekkan betul di dalam sidang itu betul-betul nuklir itu bagi orang yang paham tuh nuklir. Betul. Saya juga senang ngelihat lawyer-lawyernya Dr. Richati. Baru awal aja udah bikin si Samira kelenger. Belum besok nih, besok sidang lagi ya, kapan tuh? Minggu depan. Kamis Kak Fitri. Kamis minggu depan. Ya. Tapi dia Senin dipanggil Polres tuh. Ya kan kasus lain kan. Di Polres mana? Yang tahu tuh waktu mau dijadwalin sidang hari Senin, alasan dia dipanggil Polres, Kak. Oh, alasan ya. Bisa jadi kan dia udah tersangka di laporan Dr. Richard Lee yang di Jaksel, bisa jadi dipanggil Polres Jaksel, Mr. G. Bisa jadi. Dia kan tersangka di Jakarta Selatan kalau ada betul panggilannya, begitu.
ini informasi ya kawan-kawan semua. Ini pengacara ini sudah ada kok di layar di YouTube juga sudah ini ada di cumi-cumi atau apa. Dia bilang begini, ayo kita tebak-tebakan kebohongan apa lagi yang akan ditampilkan. Saya meyakini banyak kebohongan yang akan dikeluarkan nanti. Dia bilang begitu, Bu Fitri. Iya, iya, Mr. Ji. Oke. Mungkin ada yang ini ada what's your name? Aku Mister mau tanya sama Dokter Andreas, boleh nggak Mister? Oh, boleh nih langsung tak gedein Dokter Andreas nih. Silakan. Ya, izin Pak Dokter mau tanya nih Pak Dokter. Kemarin di Oh, persidangan itu, aku melihat ada satu pertanyaan dari pengacara ke Dokter Samira, itu tentang izin kliniknya, Pak Dokter. Izin kliniknya. Mohon edukasinya Pak Dokter, karena kita sebagai masyarakat itu juga pengen tahu juga kan, karena mohon maaf nih kalau saya kalimatnya berantakan ya Pak Dokter. Jadi gini, bagaimana caranya masyarakat itu bisa mengecek izin sebuah klinik itu ada izinnya atau tidak? Karena begini Pak Dokter, kemarin di dalam persidangan itu terlihat bahwa klinik ini nih baru keluar berdiri dari tahun 2010, lalu baru keluar izin dari apa Kemenkumham atau apa gitu loh kalau nggak salah. Izinnya itu baru ada di beberapa tahun belakangan ini gitu Pak Dokter. Nah, di luar persidangan dia mengatakan bahwa lihatlah peraturan itu baru ada tahun berapa. Itu maksudnya apa ya Pak Dokter? Sama pertanyaan yang kedua itu bagaimana masyarakat bisa melihat bahwa sebuah klinik itu ada izinnya atau tidak supaya kita tidak salah masuk. Begitu Pak Dokter. oke. Jadi ini kan terkait legal standing nih. Nah, legal standing ini sebenarnya eh, kita pertama itu kalau untuk klinik, izin klinik itu memang diatur di setiap daerah ya, namanya di PTSP gitu ya. PTSP nih, di PTSP ini juga dia akan berkaitan dengan OSS. Nah, OSS itu setahu aku tuh dari 2018 kalau nggak salah itu udah ada Iya, ya. iya 2018 2018 OSS. itu sudah ada. Nah, OSS itu kan nanti kan ada tuh KBLI-nya, apakah klinik utama, klinik pratama, atau apa. Nah, ketika dia mendirikan satu klinik itu ada penanggung jawab, misalnya dokternya siapa, apakah ada dokter spesialisnya atau tidak, kemudian dia membidangin apa, itu ada. Apakah itu klinik pratama atau utama. Kalau dia kan klinik pratama, tidak melakukan tindakan operasi di situ ya, gitu. Nah, kemudian ada namanya tuh legal standing terhadap personal SDM dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, ketika adanya sebuah klinik di situ, maka kita sebagai dokter harus memiliki namanya SIP, surat izin praktek, dan didaftarkan juga melalui PTSP juga. Di Ya, PTSP, tapi gini loh dok, menurut maaf aku potong ya. Karena kan saya juga punya klinik sebelum sebelum ada OSS itu kan saya juga udah 2018 itu saya awal-awal tuh bikin klinik belum terintegrasi dengan OSS. Yang penting kan sebetulnya kalau si Samira itu ditanya Anda mempunyai izin tidak, gitu kan pertanyaan dari lawyer, kan tinggal gampang aja jawabnya. OSS itu didirikan tahun 2018 adanya. Sebelumnya itu ada izinnya, kalau nggak salah itu izin, ya, pokoknya dua yang BPS. penting itu, izin mendirikan klinik sama izin operasional klinik, tinggal jawab itu aja kan. Ya, Terus itu diisi lagi dengan para izin-izin dokter dan lain-lain, ya, baru diintegrasikan ke OSS. betul. Jawab dia aja itu nggak bisa jawab. Jadi kan pertanyaan buat kita semua, apakah dia memang sebelum OSS itu ada, dia nggak punya izin-izin klinik itu loh dok pertanyaannya. Iya. Nah, kalau balik lagi begini, kalau ketika misalnya pun kalau zaman dulu ya, kalau kita belum berangkat dari OSS, zaman dulu itu kan perizinan itu diberikan kepada daerah ya, di daerah. Jadi misalnya ke Dinkes gitu kan, kemudian ada dinas perizinan. Nah, kalau dulu ya, ada namanya dinas perizinan, kemudian
terintegrasi dengan Dinkes, sehingga Dinkes inilah yang memberikan izin operasional. Bahwasanya itu ada Fasiankes, fasilitas pelayanan kesehatan, dan nanti mereka lah sebagai pengawasnya untuk teknis. Nah, begitu kalau OSS sekarang dia kan ada yang namanya berbasis resiko. Kan begitu Kak, ketika itu masuk ke dalam KBLI berbasis resiko tinggi, rendah, atau sedang, apakah dibutuhkan survei langsung oleh dinas terkait. Misalnya dinas kesehatan akan hadir tuh ke sana. Apakah memenuhi syarat dan standar dari perizinan yang diajukan. Nah, selanjutnya baru kita ke izin SDM-nya. SDM-nya ini kan misalnya apakah dokter, apakah perawat, apoteker, atau lain dan sebagainya. Kan begitu. Nah, kalau dia pinter, Dok, maksudnya kalau dia pinter ditanya sama lawyer begitu, kan tinggal jelasin apa yang dokter besar ngomong. Sebelum ASN saya punya izinnya ini, Iya. jabarin. Ada dokumennya, Tapi kan memang masalah ya malah suruh enggak, nanya ke notaris. Notaris, Iya. ngapain nanya notaris? masalahnya kan memang dia nggak pinter Kak. Kan begitu. Iya, itulah. Nah gitu. Nah, untuk teman-teman sekalian, kalau misalnya kita mau mengetahui apakah izin tersebut itu dalam satu klinik itu benar adanya, sebenarnya kita akan sulit untuk mendapatkan untuk mengetahui legal standing Legal klinik standing. itu memang sudah berizin atau tidak. Tapi ada key-nya itu di mana? Key-nya itu kita melihat siapa dokternya di situ. Kemudian cek aja di KKI cek dokter di Konsil Kedokteran Indonesia. Tulis aja namanya lengkap. Misalnya Andreas Henfries Tungkir, diklik di situ. Nah, waktu kita klik itu ada detailnya. Nah, di detail itu kita tinggal cek Andreas ini terdaftar di KKI, kemudian dia berpraktek di mana saja itu kelihatan. Nah, itu terintegrasi dengan legal standing dari Fasiankesnya, misalnya praktek mandiri atau rumah sakit Siloam atau rumah sakit Hermina, itu akan terintegrasi. Nah, ketika kita terintegrasi dengan rumah sakit tersebut atau klinik tersebut, bahwasanya klinik tersebut pasti sudah mendapatkan izin dari dinas tempat atau negara. Kenapa? Karena dia terintegrasi dari SIP yang kita ajukan di dalam satu daerah tersebut, begitu. Benar. Bagaimana? Contoh misalnya nih Mbak siapa nama yang tadi Mbak Warung apa ya? Klik aja kki.co.id. Nah, kemudian dicek, klik aja namanya misalnya Samirun. Nah, di si Samirun ini ada nggak terdaftar nggak? Kalau tidak terdaftar berarti dia bukan dokter. Nah, kalau misalnya terdaftar, Samirun terdaftar, klik detailnya. Dia di mana aja berpraktek, diklik aja. Nanti keluar tuh misalnya praktek klinik Pratama Banten contoh gitu. Oh, berarti hanya di situ dia berpraktek. Berarti klinik tersebut sudah berdiri. Nanti terlihat tuh tahun berapa. Akan kelihatan kok di situ. Siap Pak Dokter, terima kasih banyak Pak Dokter penjelasannya. Oh, aku tahu nih. Dia mau bikin klinik kan? Nanya-nanya kan? Klinik hewan saya bisa. Berarti susah ya Pak Dokter ya untuk itu ya. Berarti harus jadi sebagai customer harus jeli sendiri ya cari-cari informasi izinnya itu ya. Agak-agak sulit sih. Sebenarnya nggak sulit ya. Kalau tapi kalau kalian bisa perhatiin, ini memang orangnya agak-agak apa ya? Kita bilang waras nggak waras. Dia ini memang nggak waras. Kelihatan aja prakteknya pun itu bukan nama dia gitu loh. Mas kena peringatan loh. Jadi kalian lihat aja yang namanya Samirun. jadi dia Amirun. kerja dong seperti ya? Enggak. Seperti dia pegawai jadinya dong. Enggak. Kalian perhatiin deh, pelangnya itu kadang-kadang Samirun, kadang-kadang Amirun, kadang-kadang Sengkuni, nggak jelas, memang nggak jelas tuh orang. Klinik goib, nggak jelas. Gitu-gitu. Makanya ini apa sih maksudnya ini orang gitu? Tapi kalau dilihat kayaknya realnya
Amirun deh. Dia itu deh. Kalau dilihat Ya, nggak jelas. Yang jelas nama nama dia tuh nggak jelas. Kayak kayak orangnya nggak jelas. Ya, ya. Nah, silakan nanya lagi. Ini ada Kalau saya yang sih mau nanyanya saya Pak Dokter Andreas kan agak-agak offside ya dari kasus yang ini ya. Setahu saya kan sudah ada kasus sama Dokter Andreas sendiri ya, dan dia tersangka sampai sejauh mana ini, kok udah lama banget nih Dokter Andreas. Bisa mungkin Nah, di-spill sedikit di sini? aku spill banyak aja, jangan sedikit, nanggung nanti. Nah, jadi memang di Baik, kasusnya baik. di kasus aku ini kan sebenarnya sudah status dia tersangka ya, TSK sejak 2025. Nah, di 2025 tersebut status TSK di panggilan pertama tidak hadir, panggilan kedua dia hadir. Dalam panggilan kedua ternyata kan selesai tuh dalam proses penyidikan semuanya kan, status TSK. Kemudian ada pemberkasan, SPDP dikeluarkan, diberikan kepada JPU atau jaksa. Kemudian kan jaksa akan melihat berkas tersebut apakah ini P18, P19, biasanya kan double tuh P18 dan P19. Diberikanlah kepada ke pihak kepolisian. Ini aku hanya sharing lah ya. Nah, P19 itu sebenarnya aku tidak ketahuin apa isinya karena sampai sejauh saya belum dipanggil oleh pihak penyidik, saya pasti tidak mengetahui isinya apa karena saya tidak dikonfirmasi. Mungkin di dalam P19 itu saya tidak dipanggil lagi, bisa jadi seperti itu ya, Mr. G. Apakah itu memenuhi bisa. formil ataupun materi? Hmm. Saya Nah, begitu. Nah, akhirnya kemarin saya coba cooling down ya, kayak udahlah saya punya pekerjaan dulu, saya kerjain tuh pekerjaan saya karena sudah lama waktunya, sudah sangat lama saya itu mengabaikan pekerjaan saya, mengabaikan pasien-pasien saya itu udah cukup lama lah dari 2025 itu mungkin berapa bulan gitu ya. Nah, untuk kemudian aku kan melaporkan 2024 tuh, bulan Oktober atau bulan November aku lupa. Nah, akhirnya P19 itu kan digembor-gemborkan oleh si Samirun sendiri. Nah, yang dia katakan aku minta RG atau aku minta damai dengan meminta duit. Ini apaan sih kan gitu. Aku yang ngelaporin kok aku yang minta damai. Tapi aku hanya memperhatikan ini memang manusia nggak layak disebut manusia gitu ya. Akhirnya aku diam, aku pelajarin semuanya apa yang dia sampaikan ke sosial media. Sangat rajin dia itu untuk menggembar-gemborkan apa yang menjadi perbincangan menurut dia lah. Dia kan punya universe sendiri, punya dunia sendiri ya. Nah, kemudian dia mengatakan di situ bahwasanya nggak akan mungkin ini saya P21 karena berkas kamu itu nggak layak untuk naik. Nah, kan dia ngomongnya begitu. Itu nanti jadi SP3 karena P19-nya itu saksi-saksi ahli tidak akan pernah mau bersaksi untuk Anda. Bokir, kan gitu dia kan. Bokir, Justiper, Bokir, gitu ya kan. Akhirnya kemarin aku sempatkan datang ke Polrestabes Medan, penasaran juga. Aku ambil semua video dia, aku sajikan langsung plek. Pertama aku masuk itu memang dihadang sama penjaga di bawah. Saya bilang saya mau ketemu penyidik saya namanya ini suratnya saya gitu dari SP2HP. Orangnya nggak ada, gitu. Orangnya nggak ada banget. Di mana orangnya? Saya tanya begitu. Ya nggak ada. Ya di mana? Kan begitu. Kalau nggak ada di mana? Nah, terus dia bilang, coba abang sudah hubungin. Ini aku kasih tunjuk handphone aku. Ini sudah aku chat tapi tidak dibalas. Aku telepon nggak diangkat, sudah seminggu yang lalu. Nah, terus penjaga di bawah bilang begini, kalau abang aja
yang chat atau nelpon nggak diangkat, konon lagi kami. Di situ aku langsung ngamuk. Aku langsung bilang sama itu kan ini ya oknum-oknum polisi lah semua di situ di bawah, namanya penjaga kan. Aku langsung bilang begini sama mereka, statementmu itu nggak pantas karena kau melayani di sini. Harusnya kau yang memberitahu dia di mana, karena kamu yang tahu ruangan dia, bukan saya. Harusnya aku yang bertanya samamu, gitu. Di mana orangnya ini? Karena kamu yang tahu dia lalu lalang masuk dan keluarnya, karena kamu menjaga di sini. Gitu. Tadinya kan kita kan kalem ya, nggak mau ribut lah pas. Akhirnya oke bang, kita buka. Nah, kira dibuka nih ruangannya. Saya masuk, ternyata oknum penyidik ini main game, kaki diangkat tuh di atas meja. Aku langsung datang, dia kaget dong kan. Aku langsung datang. Hebat banget ya. Telepon gak diangkat, aku gituin. Mr. Z. Nah, akhirnya dia bilang, maaf dok. Akhirnya dia mencari kesalahan lah. Enggak, aku begini dok, aku sulit begini. Pertanyaannya saya cuma satu. Kalau memang itu P19 dilakukan tidak? Dipenuhin nggak? Itu saja. Mau itu berat, nggak berat, itu tugasmu. Kau yang punya tanggung jawab, itu bukan saya. Oh, sampai begitu? Iya, saya bilang gitu, Mr. Z. Wah. Atau, kalau memang nggak kamu kerjakan, SP3 kan sekarang. Saya tunggu. Aku kasih tunjuk tuh video si Samirun. Nih, gembar-gembar dia mau SP3. SP3 kan sekarang saya tunggu. Saya tunggu Pak Calvin. Pak Calvin ini kan Kapolres Tabes. Akhirnya dia bilang, oke, saya enggak dok, enggak mungkin kami SP3 dok. Mana mungkin kami SP3 dok? Hancur dong kami begini. Kau kerjakan nggak? Pertanyaan saya itu, kamu kerjakan nggak? Nah, begini, panjang lah ya, entah apa-apa deh. Saya pertanyaan cuma satu, kamu kerjakan nggak? Kalau kamu kerjakan, minta SP2 HP-nya. Kan Ya, gitu. Iya, simple. Mana SP2 HP-nya? Kasih sama saya. Apa yang sudah kamu kerjakan dari P19 ini? Betul. Akhirnya dia ngajak diskusi. Saya tidak lagi mau berdiskusi. Saya akan suratin Irwasum, Irwasda, Propam, dan semua pihak-pihak terkait untuk bagaimana kamu itu bisa aku mendapatkan upaya hukum lain. Saya bilang gitu, Mr. Z. Ya. Saya suratin sudah. Benar. Sudah. Karena saya bilang, sudah saya suratin. Ya. Saya bilang, kalau memang mau di SP3 kan karena ketika kamu melakukan SP3, aku akan melakukan upaya hukum lain. Betul. Jangan digantung-gantung begini. Kepastian hukum untuk saya apa? Wah, keren. Bagus itu. Iya. 2024, 2025, 2026. 3 tahun. Berapa itu? 2 tahun, Mr. Z. 2 tahun lebih. 2 tahun. Wow. Dokter Andreas luar biasa dokter. Untuk saya tanya nih, jadi banyak mata yang sudah bisa ini. Lanjut dokter. Jadi simpelnya begini, dia kan selalu berkor-kor. Kalau aku kan dia selalu berkor-kor. Kalau misalnya aku ini yang punya Markus, aku jadi Markus apa segala macam, kan begitu tuh. Dia selalu ngomong begitu. Kalau logikanya begini ya teman-teman. Kalau aku Markus dan aku menggunakan dana untuk sebentar aja itu masuk. Ini udah berapa katanya tahun? Markusnya aku dokter, aku. Iya, begitu. Jadi makanya aku mau apa ya? Masyarakatnya harus paham kenapa ini sampai berhenti. Ya bisa jadi dia Markusnya kan begitu, Mr. Z. Sesimpel itu gitu loh. Nah di situ aku sempat jumpa lagi Mr. Z sama JPU-nya. Saya ketemu tuh sama JPU-nya. Saya ketemu sama JPU-nya, langsung saya masuk ke kejaksaan di Medan. Saya langsung tanya sama JPU-nya. Pertanyaan saya cuma satu sama dia. Kenapa P19-mu ini tidak ada kaitannya satu pencemaran nama baik.
kenapa P19-mu ini mengarah kepada BPOM, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kemudian bea cukai. Hubungannya apa? ID. Saya tanya, apa hubungannya? Apa kaitannya? Oh, sengaja itu. Nah, jadi aku langsung belak-belakan Mr. Z. Orang Medan kan dia nggak bisa yang diam-diam gitu kan Mr. Z. Ya, ya. Aku langsung bilang sama oknum JPU ini. Aku bilang sama beliau begini. Kalau kau mau bikin P19 mati, ya kan gitu Mr. Z. Kalau kau mau bikin P19 mati, hati-hati. Karena orang bodoh pun tahu kalau nama saya dicemarkan di situ. Jelas foto wajah saya. Ya. Dibuat dengan bahasa fix bukan dokter. Orang yang nggak jaksa aja, yang nggak ngerti hukum, itu tahu itu nama saya dicemarkan. Nah, saya bilang gitu. Nah, dia jawab begini Mr. Z. Maaf dokter, kalau sekarang ini memang kita sulit untuk P21. Ada aturan begini-begini. Aku bilang langsung, udah kau nggak usah banyak cakap. Gak usah banyak cakap cincong apa segala macem. Aku cuma bilang begitu Mr. Z. Aku anggap aja kau ini manusia yang mukanya orang bilang muka dua. Kalau muka kau banyak, aku gituin aja Mr. Z. Aku ngomongin seperti itu sama dia. Kenapa dok? Kenapa dokter bilang begitu? Lah, kenapa bilang begitu? Coba anak SMA pun tahu itu aku dicemarkan nama baikku. Wajahku loh dibilang bukan dokter. Harusnya sesimpel ini ya, sesimpel kau tinggal melihat aja berkas tersebut. Lah anggaplah orang bodoh lah. Orang bodoh banget gitu. Kau tinggal lihat di berkas itu kalau aku memang bukan dokter. Terlampir enggak STR saya, surat tanda registrasi saya sebagai dokter, SIP saya sebagai dokter, kartu anggota saya sebagai dokter. Kalian lacak, kalian cek di online-nya, di website resmi. Kalau saya bukan dokter, saya nggak ada itu ijazah saya nggak ada, STR saya nggak ada, SIP saya nggak ada. Udah hanya itu perkara justiper, perkara apa dokter pembunuh pun dia tetap dokter. Nggak ada yang melepas gelar dia dokter walaupun si dokter itu pembunuh. Jadi jangan kau alih-alihkan ke bea cukai. Apa hubungannya bea cukai? Apa hubungannya sama BPOM? Itu ada begitu ya? Ada pertanyaan-pertanyaan ke arah situ ya? Ada, makanya dia pun aku laporin. Sengaja itu. Makanya aku laporin Mr. Z. Aku laporin lah ke apa ya namanya? Jamwas ya? Apa sih namanya itu? Jamwas. Jamwas aku laporin Mr. Z. Dia coba bernego apa segala macam. Aku bilang, oh nggak ada, karena udah cukup lama. Aku bilang begitu sama dianya. Mr. Z udah gitu aja. Yang penting emosiku terlampiaskan sama APH-nya. Dokter jelasin dong, yang ada informasi malah dia minta damai, dia yang minta uang. Gimana? Nah itu dia. Aku kan kasih videonya tuh, kan dia ngomong tuh kan dia ngomongin bahwasanya ini si Bokir ini minta damai. Mana mau saya, pokoknya nanti kamu akan saya laporkan kalau SP3. Ada kan gitu tuh ngomongnya. Ya. Dia ngomong begitu kan. Tapi di situ Kak, aku langsung mengskamat oknum JPU ini. Aku langsung bilang ke mereka, ini terlalu jahat kalian, keji nih kalian begini. Kenapa aku bilang keji? Kalian lempar berkas langsung P19 kepada oknum kepolisian di Polrestabes. Biar apa? Biar kalian lepas tanggung jawab bahwasanya berkas bukan di kalian lagi. Iya betul itu. Kan begitu, Mr. Z. Itu. Wah ini kalian luar biasa ini. Nggak bener nih kalian sebagai APH. Aku bilang begitu Mr. Z. Coba nih kalian lihat. Dia bilang aku minta damai. Di mana ceritanya pelapor minta damai? Wih, marah betul nih. Kan begitu. Sejak kapan ada pelapor minta damai? Yang ada terlapor minta damai. Ya. Ini jaksanya bukan pindahan itu bukan? Masih itu kah? Masih itu Mr. Z. Oh alah. Awalnya adalah kabur-kabur Mr. Z. Karena kan saya kan nggak pernah hadir. Nggak pernah mendatangin. Kenapa? Karena dulu kan aku punya ini PH. Ya.
Nah, akhirnya kan aku serahkan kepada PH. Nah, sekarang PH-nya kan lagi sibuk tuh. Hmm. Akhirnya ya udah kayaknya aku harus maju nih. Nggak bisa nih aku nggak maju kan gitu, Mr. Z. Yes. Ya udah aku datang ke sana akhirnya maaf dok nanti kita begini nanti berarti polisinya penyidiknya harus buat SPDP, nggak usah diajarin, jangan ajarin ikan berenang, kerjaan masing-masing, saya bilang gitu aja Mr. Z. Enggak, terus yang dia ada informasi dia datang ke sana, udah katanya si Bokir kalau mau minta damai saya mau kasih saya 50 juta apa berapa? Oh iya, gitu itu bahasa dari oknum penyidik. Nah, oknum penyidik ini informasinya begini. Jadi aku nggak tahu oknum penyidik ini siapa ya, karena kan ada beberapa penyidiknya ya. Menghubungi dia lah katanya. Ini kan beritanya dari si Samirun. Bahwasanya kalau mau damai gitu ya kan Kak, gitu nggak sih kemarin? Kalau mau damai dia harus bayar tuh 500 juta kalau nggak salah ya. 500 juta ya kalau nggak salah. Iya. 500 juta. 500 juta dia harus bayar ke saya, dan dia harus minta maaf sama saya di publik karena dia sudah mencemarkan nama baik saya. Lah, kok terbalik gitu loh. Gila kan? Aku yang Enggak, tapi dia dicemarkan. bilang karena kerugiannya 2,5 miliar katanya. Kerugiannya dia. Itu 2,5 miliar. Jadi 500 juta itu. Dia ada kok videonya, Dr. Andreas. Itu dia. Karena Terus aku tanya tuh sama oknum penyidik di sana. Kan pas dalam satu ruangan saya tanyakan, ini siapa nih yang ngubungin dia kok bisa begini? Emang aku ada ya minta damai ya? Aku bilang begitu sama oknum penyidik ini. Nah, mereka bilang nggak ada dok, nggak ada saya ngomong begitu. Hubungi dia pun saya tidak pernah dok, itu bohong itu dok. Gitu-gitu tuh ngomong mereka. Alah, Ya emang tukang bohong kan, sekarang semua tahu kan dia itu tukang bohong. Orang saya pernah bilang kan dia bentar lagi SP3 itu tahun lalu dia ngomong begitu. Saya sampai bilang, lu Samira kalau bisa SP3-in laporan si Bokir, aku sembah sujud ke kaki kau. Sampai hari ini nggak ada. Iya. Penting. Aku baru dapat SP2HP hari ini, Mr. Z. Oh, apa isinya? Apa isinya? luar biasa. Yeay. Di-share dong isinya Akhirnya. apa? Coba apa isinya? Garis besarnya aja apa, Dok? Tetap berlanjut, tidak SP3, tetap dilanjutkan dan akan dikirimkan SPDP baru. Kemudian ada panggilan untuk Ketua Dokter Indonesia, organisasi ID, mau menanyakan apakah seorang dokter boleh melakukan edukasi di sosial media. Ya boleh dong, pasti. Ngapain itu? Itu kan itu alasannya jaksa aja tuh sampai ke situ itu. Iya. 19 itu. Ya, dia sendiri juga kan katanya edukator. Gimana sih? Ikutin aja lah, dia mau belok kemana, mau kemana tetap kan nyampe juga kan ini. Biar aja. Benar. Bertanggal berapa itu? Baru hari ini. Itu juga kan keluar karena aku kan ngelaporin ke ini. Laporin ke Irwasum. Propam. Tapi itu masalah itu masalah kasus itu kalau ditelusuri ya, laporannya kapan, proses penyelidikannya kapan, itu terlalu lama itu buat saya itu. Iya benar Mr. Z. Jadi di situ aku di dalam surat aku itu aku lengkapin semua tertanggal berapa SP2HP, tertanggal berapa terakhir aku mendapatkan, itu semua aku jelaskan di situ Mr. Z. Iya, di surat pengaduan itu ya. Iya. Padahal kan kalau sekarang kan KUHP baru kan SP2HP itu harusnya per 14 hari. Iya kan ada aturannya semua. Nah, Masa kalau sampai 2 tahun begini kan
Ini kasus apa? Ini sesulit apa kasus kamu nih? Ya itu dia Mr. Z. Iya, iya, iya. Benar, ada kadaluarsanya nggak sih sebenarnya Mr. Z kalau sudah seperti ini kasusnya bukan kasus yang berat lah ibarat kata ya, 2 tahun berjalan belum kelar gitu. Ya, jadi gini, penanganan kasus itu kan ada kriteria-kriterianya. Kriterianya itu kan ada mudah, sedang, sulit, sangat sulit. Nah, ini kasus apa? Kalau sudah jelas semua, ada pelapornya, ada TKP-nya, ada terlapornya, saksi-saksinya ada, itu masuk golongan mudah. Kalau mudah itu hanya 30 hari sejatinya. Maksudnya bisa diperpanjang untuk melakukan penyidikan itu, apalagi tidak ditahan. Nah ini yang jadi masalah kan, sudah nggak ditahan, lelet, bertele-tele. Nah ini Dokter Andreas ya sudah benar itu. Kalau sudah melapor ke Irwasum, apalagi kalau lihat data-data Irwasumnya itu, kok laporannya tanggal sekian, kok sampai sekarang kok belum selesai. Wah itu pelayanan masyarakat loh itu. Nah itu dia Mr. Z. Jadi aku sih sambil belajar ya buat teman-teman juga. Nanti kan ini pengalaman banget nih buat aku dalam melaporkan seseorang dugaan pidana. Sebenarnya kalau kita sudah bisa memberikan keterangan ataupun bukti yang terang benderang, nggak selama ini harusnya. Ini kan bukan abu-abu gitu loh, nyata gitu loh. Mau dibolak-balik gimana pun pertanyaannya, aku bisa menjawab. Mau apapun pertanyaannya, aku akan menjelaskan dengan keteranganku. Kan begitu. Mau dia bolak-balik ini kayak apa segala macem, mau jadi kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, aku bisa jawab. Nah, itulah Karena bedanya ya, mengalaminya. Mr. Z ya. Itulah bedanya dengan orang yang memahami laporannya dengan si Samira yang melaporkan Richard Lee. Dia nyuruh orang. Kalau Dokter Andreas kan memahami apa yang diperjuangkan, apa yang dilaporkan. Jadi enak. Kalau si Samira kan gledek. Asal. Dok, itu ancaman hukumannya berapa tahun, Dok? 2 tahun. Tapi kan ini menjadi pintu masuk untuk split laporan yang lain. Misalnya DRL kan dia ada laporannya ini di Jakarta Selatan, dia sudah tersangka. Nah itu kan nanti bisa jadi bukan split, sorry, apa sih namanya tuh, bestam ya, bebas tampung. Akumulasi ya. Jadi ditambahin lah dari hasil putusan di sana berapa, ditambahin lagi. Nanti Miss Gosip yang di Polda Aceh ditambahin lagi gitu. Jadi hukumannya pindah-pindah apa? Di penjara di sini, penjara di sono gitu nggak tuh? Nah itu dia, biar aja dia digiring. Tapi Digilir, aneh juga dah, ya, digilir. dokter ya, aneh juga ya kayak jaksa-jaksa itu tidak belajar dari beberapa jaksa yang sudah diadili di DPR ya, DPRD gitu ya. Kok masih sih gitu, apanya namanya, ke haknya orang gitu untuk bisa dipermainkan gitu. Dan ini sebenarnya kan kasus yang nggak besar gitu loh ya dok ya, agak-agak aneh kalau semuanya kasus harus simpel. ditangan gitu. Iya, Jadi kalau simpel misalnya banget. dia bisa membawa Dr. Richard Lee ke persidangan sampai hari ini tuh, ya kita lihat lah, jadi kayak agak gimana ya, menyeramkan gitu loh, menyeramkan. Ini siapa sih sebenarnya? Aku menduga pasti banyak orang di belakang dia yang entah apa anunya. Itu aja sih menurut saya ya. Jangan dibully ya saya ya. Udah nggak ada lagi yang membuli. Kalaupun membuli, hantam aja, nggak usah takut lah. Iya, betul sekali. Nggak perlu takut. Ntar saya balik dulu ya, Mana sih baliknya nih? Ini kan Dokter Andreas juga butuh yang kayak gini-gini juga. Ini dok, Apa itu? batas waktu, ayo. Batas, Pak.
apa sih, batas waktu Di penyelesaian perkara. waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya surat perintah penyidikan meliputi 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit. Oke. 90 hari untuk perkara penyidikan perkara sulit. Nah, saya bilang itu perkara mudah. 60 hari untuk perkara penyidikan perkara sedang. Nah, perkaranya dokter itu masuk golongan ini. 30 hari untuk perkara penyidikan perkara ini mudah nih loh. Iya, harusnya begitu. Misalnya, tapi itu teori aja, Mr. Z. Loh enggak, ini pedoman. Kalau enggak berpedoman sama ini justru alasannya apa kan begitu? Iya. Kalau ini teori, lah untuk apa dia buat? Nah, itu benar, Mr. Z. Tadinya tuh kan Ini loh, untuk apa dia buat kan? tadinya Mr. Z. Nah, terkait hal ini, itu tadinya memang aku tuh pengen pengen seperti kasus yang di sini tuh Amsal Citepu itu, Mr. Z. Pengen Ya, banget aku mau ribut seperti itu. Awalnya awalnya tuh bergejolak seperti itu, tapi aku balik lagi. Aduh, kayaknya energiku ini butuh effort yang luar biasa untuk ngelawan si Samirun ini. Gitu, Mr. Z, balik lagi. Aduh, pasienku kasihan lagi ini. Pasien aku tuh suka ini, Mr. Z, suka udah deh dok, udah dok. Gitu-gitu, Mr. Z. Jadi kayak kalem lagi. iya. Ingat, dokter tuh baik hati. Tapi ingat ya, dokter tuh dari Batak loh ya. Iya, betul, Nah, Mr. ingat Z. itu. Siap, Jangan siap. iya. Ada yang dokter dari Batak, ada orang yang dari Timur. Hati-hati, baik itu. Tapi ingat ya, asalnya dari mana, kan begitu. Mr. Z ada Ada Bu Dokter. Ada Bunga. Assalamualaikum Bunga. Waalaikumsalam, selamat malam Kak Fitri, Mr. Z, Dr. Andreas, dan semuanya. Selamat malam. Malam Bunga. Seru ya. Bentar lagi Iya. juga dia TSK di Jatim. Apa itu? Siapa Kak Fit? Ya si Doktif lah. Udah kolektor PSK dia di mana-mana. Iya benar. Kolektor. Iya. Iya. Pelapornya siapa? Tahu Bunga? Tahu. Oh, Bunga ini serba tahu nih. Tahu. Iya. Dilaporkan itu tanggal 27, SP2HP-nya tanggal 5 kemarin, mungkin minggu depan akan dipanggil, kita lihat aja dia akan datang atau tidak. Iya. Masih ada kaitannya dengan pencemaran? Ada 2. Wah, wah. Kerjanya memang gitu, mulutnya yang nggak bagus itu. Iya benar. Tuh. Itu masih ada urusannya dengan skincare juga Kak Bunga. Iya benar, skincare, terus ya hampir sama lah ya. Memang kan karakter dia seperti itu kan. Ya mungkin dengan sudah banyak orang-orang yang dizolimin sama dia gitu kan. Nggak semua orang itu diam. Dokter Iya juga. betul. Siapa? Aku gini ya Kak Bunga, Mr. G. Aku awalnya mendukung Doktif ya. Tapi di tengah perjalanan kok aku kehilangan respect. Karena pas satu mulut dia tuh terlalu pedes ke orang-orang. Ya, mulutnya tuh terlalu nyinyir, terlalu jahat Doktif ini. Ini nggak respect aku jadinya. Kemudian ada fakta baru yang aku tahu. Ternyata pelapor kasus DRL ini bukan dia, tetapi pengacara Haryadi Hardi. Kan gitu. Ya ternyata sih di persidangan waktu ditanya oleh pihak pengacara DRL. Gitu loh. Loh, Aku kita sudah tahu
makin lama loh. kehilangan respect ketika si dokter Diko, bawa personal Diko, DRL, dia mau bawa si Pera. Ngapain bawa si Pera ke persidangan? Nggak ada hubungannya sama kasus gitu loh. Diko, Dia Diko, mau bawa Afrizal. Diko, Diko, kita kan udah tahu itu lama pelapornya bukan pelapornya dia. sudah lama. Itu sudah lama banget Kak Fitri udah menjelaskan bahwasannya Iya, pelapornya bukan iya. dia. Itu udah Tapi aku lama baru tahu banget. tuh kemarin-kemarin kalau pelapornya ternyata si pengacara Haryadi Hardi. Ini apa Doktif cari Iya. aman atau bagaimana kan gitu. Dan ternyata ya Doktif ini tidak pernah memakai produk dari DRL, baik Nah, WT, DNA Salmon maupun Nispi Stem Cell. Dia cuma beli untuk dilaporkan. Berarti dia nih udah Emang jahat, mensreanya Nah, jahat dia. nah, berarti kamu udah bisa dari pihak tuh. kalian bisa tuh melihat di fakta persidangan saat pertanyaan dari PH-nya DRL. Kan dia tanya, apakah kamu mengetahui apa sih nama Grabasopnya ya? Ya, Grabasop Grabas. atas pembelian ini. Dia bilang kan tidak tahu dan saya tidak ingin tahu. Padahal di dalam BAP dia bilang tahu itu miliknya DRL sehingga makanya dia tuh bisa mengeluarkan menjadi TSK. Kan Nah, itu gitu. iya. Kan jahat, itu zolim itu namanya manusia, bener, serius. Epic katanya tapi bukan itu. manusia, Epic. katanya bukan Dokter manusia. Anda bohong. Hah. Iya, kadang gini Tibanya ya. di fakta persidangan, dia bilang tidak. Harusnya pertanyaan di dalam penyidikan itu, waktu dia bilang tahu itu miliknya DRL, dari mana dia paham? Dan itu kan bisa tugasnya cyber, mengetahui siapa pemilik itu. Harusnya sesimpel itu gitu loh. Tapi tidak didalamin. Mengambil keterangan itu doang, sehingga si DRL bisa menjadi tersangka. Iya, Ini kan jahat begitu. ya. Iya, itu parah sih, itu parah banget nih. Makanya kita lagi ngebahas itu tadi awalnya nih, Dokter Andreas. Kejanggalan yang luar biasa ini yang sebenarnya di luar Nah, ya. nurut. Iya, kesaksian-kesaksian yang dihadirkan pada saat persidangan DRL itu kontradiktif sama isi BAP. Padahal saksi itu disumpah loh. Ketika saksi itu, jadi gini, yang bisa menjadi saksi itu kan ada beberapa poin ya. Dia mengetahui, dia melihat, dia merasakan ya. Sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan itu serba tidak tahu dan lupa. Nah, Oh, ketika ada saksi yang memberikan kesaksian palsu itu diatur di pasal 373 KUHP. Ketika keterangan palsu itu dapat dibuktikan bahwa dia memberikan suatu informasi yang tidak sesuai dengan isi BAP, itu 7 tahun penjara. Apalagi ketika sudah dinyatakan misal nih, Yang Mulia Hakim ini mengkaji ulang kembali kesaksian-kesaksian tersebut, dinyatakan bahwa itu tidak benar, ditambah lagi sepertiganya. Nah, sedangkan ada nih yang paling kocak ya kalau aku lihat, itu ada ibu-ibu yang rambut pendek, itu namanya siapa ya, yang baju hitam. Dia dengan santai, Mira. ya benar. Tahu nggak Kak Fitri, Dokter Andreas, Mr. G dan teman-teman di sini, anggap aja saya mengarang isi BAP. Masya Allah, saya bilang, ya. Dia bilang ngarang loh di persidangan. Karena dia saya bilang buru-buru jadi saya ngarang. ngarang aja biar cepat selesai. Nah, harusnya kan Berarti ini kan kesaksiannya dipaksakan itu. Dan dia tidak ada iya, bukti pembelian, tidak ada bukti uji lab. nggak bisa. Harusnya itu dikaji ulang lagi Tadi kan sih. bilang. Iya. Lanjut dok, pengacara. Iya, jadi gini, isi BAP itu yang menyebabkan DRL menjadi TSK, akhirnya P21. Setelah P21 sekarang menjadi terdakwa. Dan harusnya ya, isi BAP itu tidak boleh berbeda kecuali memang ada alat bukti yang baru, itu menjadi tambahan. Tetapi yang dihadirkan kesaksian-kesaksian ini adalah berbeda semua gitu. Contoh, si siapa namanya, si Topeng itu, aduh saya kalau nyebut nama dia agak-agak naik tensi sedikit ini. Si Topeng itu kan yang seperti Dokter Indra bilang, Dokter Andreas bilang, bahwa yang Grabasop di BAP dia bilang dia tahu pemiliknya itu adalah DRL. Ketika pengacaranya DRL bertanya, dia bilang nggak tahu. Nah, harusnya ini kan Dan yang nggak mau mulia, tahu, ya nggak tahu dan betul. nggak mau tahu. Eh, Kan penting. Ini ada unsur persaingan bisnis sih, yang nah, dilakukan pengacaranya DRL itu udah tepat. Tetapi dia merasa terintimidasi, padahal dia sering dia yang mengintimidasi banyak orang.
Langsung Bahkan langsung dibilang apa? Iya, Bohong. katanya tentara Allah, tapi kok merasa diintimidasi. Gimana dokter ini? iya, ya ini perlu dikaji ulang lagi. Bener nggak Bang Ji? Demi kepastian hukum harusnya dikaji ulang karena persidangan itu udah cacat hukum menurut saya ya, Oke, Mr. Ji. Bener nggak? oke, oke. Benar itu, benar itu. Iya, apalagi banyak kejanggalan-kejanggalan gitu. Tetapi ketika saya memberikan suatu pemahaman, saya diserang. Nah, Banyak banget DM yang masuk. Apalagi dia DM-nya panjang kali lebar. nah Dia tuh itu tukang Itu DM juga apa? DM-nya. dulu. Iya. Gantian dengerin dulu. Apalagi gini, dokter kan kalau di live dia selalu bilang saya punya hasil uji lab, punya uji lab. Kok di sidang dia ditanya nggak ada uji labnya, gimana? Itu kan berarti bohong. Oke, oke. Jadi teman-teman, yang begini-begini ini kita sudah pernah ulas bahwa ini ada sesuatu. Kalau normatif, saya yakin nggak nyampe ini perkara ini. Siapa korbannya, siapa pelapornya, siapa saksinya, kenapa ada orang lain dan sebagainya. Itu sudah kita ulas dulu ya beberapa waktu yang lalu. Bahkan saya kasih tahu teman-teman nih, Dokter Andreas tahu kan, Bu Fitri juga tahu. Ini hal begini nih saya tanyakan kepada BPOM sendiri. Saya tanya pada BPOM, apakah BPOM yang melaporkan ini ke Polda Metro Jaya? Tidak, kami tidak. Jadi BPOM tuh nggak tahu. Harusnya ini wilayahnya BPOM. Karena BPOM yang mengeluarkan. Iya, tapi saya tertariknya waktu lawyernya Dr. Richard Lee bilang bahwa BPOM itu sudah memberikan teguran. Kan harusnya udah selesai sampai di situ. Kenapa harus ada laporan 2 Ya, kali? itu dia. Ya, sanksi administratif sudah cukup. Itu dia. Sudah benar itu tadi omongannya pengacara di sana. Itu namanya pengacara cerdas begitu itu. Nah, sekarang yang harus masuk itu si Samira di laporannya Miss Gosip di Aceh. Karena kan dia memang udah ditarik, dia malah nantangin di live. Iya, sudah ditarik. Saya masih jual. Itu pengakuan bener loh dari dia. Kita Betul udah itu. bawa ke BPOM kan, Mr. Ji. Ya, Diterusin dengan surat Dr. Andreas dan Miss Gosip sudah dijawab dalam penindakan. Kemarin masih bisa pula di check out sama Dr. Andreas kan? ya. Masih dijual. Itu bukti. Itu bukti bahwa BPOM juga ini setengah hati ya. Iya. Ya, Kalau tadi dapat informasi ya dari Mbak Fitri bahwa Dokter Andreas itu masih bisa check out dari produknya Dokter Samira kan. Artinya kan yang sudah dicabut izin edarnya lalu kemudian dijual. Ini kurang lebih sama kan apa yang terjadi dengan Dokter Richard Lee. Lebih Berbeda. parah. Lebih Berbeda. parah. Beda Kak, Berbeda. beda Kak. Dia nggak di tokonya langsung. DRL ketika Dengerin. produk dia dicabut atau memang ada peringatan ataupun memang itu dihentikan notifikasinya, DRL tidak menjualnya lagi. Tuh. Kalau ini sudah izin edarnya sudah dihentikan, sudah di stop, sudah dicabut, tapi masih dijual Nah, dengan barang yang sudah expired, bandel itu namanya. sudah expired loh. Oh gitu. Siap. Jadi Dia pertanyaan ngerasa saya, kebal hukum sih, pertanyaan saya gini nih, Dokter Dok. Andreas. Dia ngerasa hukum punya dia sih seenak jidat sih, semua dibantai aja sama dia, seenak-enaknya aja, nggak ngacak sama Nah, kesalahannya sendiri. Lanjut. Pertanyaan saya gini, Dok. Itu kenapa dia tuh nggak ada yang laporin, Dok? Sebenarnya pengen lihat tuh kalau dia dilaporin apakah dia akan naik pidana juga? Ada. Jadi yang melaporin dia itu ada banyak yang ngelaporin dia. Hanya saja kita membuat laporan ini secara normatif, tidak gerasa gerusuk seperti dia yang mendatangin 24 jam di PMJ. Kita harus menghargain kinerja dong. Kita harus menghargai prosedur. Kita seperti itu. Bukan yang sesuka hati mau ini harus begini, nggak bisa begitu. Kita mengajari, kita juga melaporkan seseorang itu memberikan edukasi juga bahwasanya kita melaporkan seperti ini loh prosedurnya. Contoh nih yang kita lakukan adalah ketika saya curiga dengan produk ini, produk si Samirun ini, ketika saya beli kok saya cek scan barcode tidak bisa di dalam barcode-nya, saya ketik namanya nomornya juga tidak bisa, akhirnya saya datang ke Balai POM.
saya laporkan nih gimana, akhirnya dibuatlah laporan 90 hari kerja, keluar hasilnya ternyata memang tidak ber-BPOM. Begitu, itu yang pertama yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya apa? Langsung lanjut ke pidananya. Begitu, kita mengikuti prosedur. Kita bukan yang gerasa-gerusuk, gerada-geruduk, mempermalukan orang tanpa ada data yang benar dan jelas. Tidak boleh. Nggak ada Markus, soalnya kita nggak ada Markus. Iya, kita nggak seperti itu. Ya, terima kasih banyak Pak Dokter informasinya. Maka maka Sehat masyarakat ini. manusia ini cuma satu, nggak ada temennya, maksudnya nggak ada yang lain, jenisnya cuma ini. Antik. Mr. Ji, aku mau tanya. ya. Ya, Oke, lanjut. Dengan melihat kesaksian dari Haryadi Hardi, Dokter Nanang, kemudian Tiffany, Mira itu kan kemarin babak belur tuh. Apakah ini memungkinkan DRL ini untuk hukuman ringan atau mungkin bebas? Karena kesaksian 4 orang ini babak belur di persidangan. Bahkan ada yang banyak yang bilang saya tidak tahu, saya lupa, dan ada yang ngarang itu ceritanya. ini aku mau bicara ya, ini aku bicara normatif ya, tidak ada kepentingan ya. Kalau Ya. hakim menggunakan ya pendekatannya adalah pendekatan normatif, itu dakwaan itu tidak dapat dibuktikan karena nggak bisa dibuktikan itu. Kalau tidak dapat dibuktikan artinya harus bebas. Itu tergantung hakimnya. Kalau dia menggunakan pendekatan normatif, contoh dituduh begini tidak, ternyata balik sendiri. Saksinya pada di setel semua, lupa, nggak tahu, nggak ingat, ada yang bohong, ngarang, apalagi dia sendiri bukan apa namanya, bukan konsumen. Udah. Oh, iya. Nah, kalau pendekatan itu normatif, ya tidak dapat dibuktikan dakwaan itu. Rugi itu sebenarnya. Rugi menahan orang apa sebagainya. Oke, kalau hakim berpikiran jernih melakukan pendekatannya normatif. Kalau normatif seperti itu, larinya ke 242. Jika jaksa tidak dapat membuktikan dakwaannya, maka hakim akan membebaskan. Itu pandangan normatif ya, kalau pendekatannya itu ya. Tapi beda lagi kalau pendekatannya asumsi negatif. Pokoknya jadinya. Nah, mudah-mudahan ini karena kita suarakan semua ini kawan-kawan ini, praktisi hukum juga banyak kok, apalagi di ketua timnya itu juga pimpinan organisasi pengacara, dia akan berjuang itu. Kalau nggak salah ketua DPN kan. Itu caranya. Apalagi satu yang berikutnya nih, tidak didasari atas uji laboratorium yang benar, bahkan tidak ada uji laboratorium itu. Nah, itu salah. Iya, nggak ada. Ya mudah-mudahan Berarti bohong kan? Justru mau tanya itu Mr. Z. melakukan. Mr. Z, aku mau nambahin dikit. Silakan. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi kalau kita kita nih sebagai pelapor, ya, semua yang kita berikan, baik itu keterangan, bukti, alat bukti, apapun itu semua harus bisa diuji